Heboh! Prabowo Subianto dikabarkan akan membeli rudal jelajah supersonik Rusia India, strategi atau kontroversi? Nama Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat setelah kabar beredar bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini tengah mempertimbangkan untuk membeli rudal jelajah supersonik hasil kerja sama Rusia dan India. Informasi ini mengejutkan banyak pihak, mengingat langkah ini tidak hanya berdampak pada kekuatan militer Indonesia, tetapi juga pada posisi geopolitik negara di mata dunia. Rudal yang dimaksud adalah BrahMos, sistem rudal jelajah supersonik yang merupakan hasil kolaborasi antara Rusia dan India. Rudal ini dikenal dengan kecepatan luar biasa yang mencapai Mach 2,8 hingga Mach 3, serta kemampuan manuvernya yang sulit ditandingi. Dengan daya jangkau lebih dari 500 km setelah peningkatan teknologi terbaru, BrahMos dapat melumpuhkan target dengan presisi tinggi, baik di darat maupun di laut. Teknologi ini diklaim sebagai salah satu sistem senjata paling canggih di dunia, yang memberikan keunggulan strategis bagi negara yang memilikinya. Tak heran, kabar pembelian rudal ini memicu berbagai spekulasi tentang rencana besar Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasional. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan TNI. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan keamanan yang kompleks, mulai dari ancaman terorisme, pelanggaran wilayah udara dan laut, hingga konflik di Laut Cina Selatan. Dalam konteks ini, rudal BrahMos dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat pertahanan maritim dan udara Indonesia. Selain itu, keputusan ini juga dapat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah internasional. Dengan memiliki alutsista berteknologi tinggi seperti BrahMos, Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya sebagai kekuatan regional yang patut diperhitungkan. Namun, rencana pembelian ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pengamat menyatakan bahwa langkah ini dapat memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga, terutama yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan. Selain itu, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat juga dapat terpengaruh, mengingat AS sering memberikan tekanan kepada negara-negara yang membeli senjata dari Rusia. Ada juga kekhawatiran tentang anggaran pertahanan. Pembelian sistem senjata canggih seperti BrahMos tidak murah. Dengan harga per unit yang bisa mencapai ratusan juta dolar, banyak pihak mempertanyakan apakah pengeluaran ini sebanding dengan manfaatnya, terutama di tengah tantangan ekonomi pasca pandemi. Kabar ini mendapat respons beragam di dalam negeri. Sebagian masyarakat mendukung langkah Prabowo, melihatnya sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Namun, ada juga yang mengkritik keputusan ini sebagai langkah yang terlalu ambisius dan berisiko. Di kancah internasional, reaksi terhadap kabar ini juga bercampur. Negara-negara sahabat seperti India dan Rusia tentu menyambut baik potensi kerjasama ini. Sebaliknya, beberapa negara barat mungkin melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa Indonesia semakin mendekat ke poros non-barat dalam hubungan internasional. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Pertahanan tentang kabar ini. Namun, jika rencana ini benar-benar direalisasikan, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki rudal BrahMos. Hal ini tentu akan mengubah peta kekuatan militer di kawasan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di Asia Pasifik. Prabowo sendiri dikenal sebagai sosok yang penuh perhitungan. Jika keputusan ini diambil, besar kemungkinan ia telah mempertimbangkan semua risiko dan manfaatnya. Namun, seperti halnya setiap kebijakan besar, implementasi dan transparansi akan menjadi kunci keberhasilan. Kabar bahwa Prabowo Subianto akan membeli rudal jelajah supersonik Rusia India adalah isu yang menarik sekaligus kontroversial. Langkah ini berpotensi membawa manfaat besar bagi pertahanan Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Sebagai rakyat, kita tentu berharap bahwa setiap keputusan yang diambil akan mengutamakan kepentingan nasional, baik dari segi keamanan, ekonomi, maupun diplomasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah ini merupakan strategi yang cerdas, atau justru membuka pintu bagi konflik baru? Diskusi ini tentu akan terus berlanjut, dan hanya waktu yang akan menjawabnya.